Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa dalam program Sabda dan Doa Jemaat Karambe, Rabu 10 April 2024. Kita bersama-sama bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita di setiap musim kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mendengarkan satu pujian. Datang sekarang pada Yesus. Yesus menanti kamu. Datanglah bawa persoalanmu, taruh di kaki Yesus. Jangan tunggu lama lagi, jangan keraskan hati. Orang yang berharap Tuhan tak pernah kecewa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dari kitab Yesaya 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Perikop pembacaan kita, nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Firman Tuhan. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan,
kami juga menanti-nanti saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan menyediakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kepunyaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Yang dikatakan berbahagia malam hari ini, saya dan Bapak Ibu yang masih sempat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, terlebih-lebih kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini disorot dalam satu tema, restorasi kehidupan. Restorasi kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang pendeta yang berkebangsaan Amerika bernama Bill Johnson mengungkapkan bahwa tatkala Tuhan merestorasi sesuatu, Ia merestorasinya pada tempat yang lebih baik. Restorasi bermakna pemulihan, pemurnian, atau pengembalian kepada sesuatu seperti sedia kala. Ya, jadi restorasi Bapak Ibu adalah pemurnian, pemulihan, atau pengembalian kepada sesuatu seperti sedia kala. Dari bacaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu, sesungguhnya berbicara tentang gambaran restorasi bangsa Yehuda yang akan terjadi dalam waktu yang mendatang. Sejatinya pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel Selatan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, pembuangan adalah akibat dari kemungkaran bangsa kepada Tuhan. Yang kedua, pembuangan merupakan proses restorasi bangsa agar kembali murni memuliakan Tuhan dan taat kepada Tuhan yang adalah pencipta dalam kehidupan kita. Nah, jika demikian Bapak Ibu, maka ada kejutan dalam ayat bacaan kita yang merujuk pada pembuangan yang akan terjadi. Tidak ada ayat yang secara gamblang menuliskan tentang pembuangan bacaan kita. Namun Yesaya 1 sampai 39
Di situ menceritakan rangkaian peringatan akan konsekuensi dosa yang adalah penjajahan oleh bangsa lain dan berujung pada pembuangan. Meskipun begitu Bapak Ibu, tetap ada pengharapan yang Tuhan berikan bahwa mereka tidak akan dilenyapkan, mereka tidak akan dimusnahkan, malahan mereka akan dimurnikan dan dikembalikan ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari kitab Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita belajar dari kenyataan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Sejarah pembuangan mereka sesungguhnya adalah restorasi, adalah pemurnian dari keadaan yang rusak, dari keadaan yang sudah tidak baik. Dan Tuhan berdaulat untuk memurnikan umat-Nya. Tuhan berdaulat untuk memurnikan kita semua. Pilihannya yang paling agung adalah pemurnian manusia. Dalam karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita selalu diundang untuk menerima, menikmati restorasi atau pemurnian dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus, yang membuahkan mahkota kehidupan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita mendengarkan satu pujian berikut ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup
hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Bapak Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Tak terbatas, tak terselami, tak terhingga kuasa dan kasih-Mu yang selalu kami nikmati Tuhan. Terima kasih bahwa melalui sabda dan doa Jemaat Karambe pada malam hari ini, kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau selalu memurnikan akan kehidupan kami. Engkau selalu ada mengasihi, memberkati kami. Asalkan kami terus datang kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri kami, menyadari bahwa kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini kami dapat aplikasikan, kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa kami di sorga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami kembali ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus selalu menolong kami, mengasihi kami sehingga semuanya boleh terberkati di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami sama-sama menikmati kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, dalam setiap program rencana-rencana kami semua, Tuhan berkati sehingga boleh terwujud dengan baik, seturut dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat umat Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, kasihi mereka Tuhan. Lepaskan dari pergumulan sakit penyakit mereka. Kami berdoa yang sedang berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi mereka. Tuhan tolong, balutlah luka-luka mereka, yakinkan mereka bahwa Engkau ada, mengasihi, memberkati, menghiburkan mereka, menguatkan mereka Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan Yesus lepaskan mereka dari pergumulan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau selalu ada di setiap langkah kehidupan kami, mengasihi dan memberkati kami semua. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan anak-anak kami mulai dari masa pertumbuhan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan Yesus tolong sehingga mereka bertumbuh dalam kasih pemeliharaan Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka dan selalu memuliakan Engkau, bersandar kepada Tuhan. Kasihi dan lindungi anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa lansia. Tuhan Yesus tetap kuatkan, teguhkan, mempercaya orang tua kami yang menikmati masa lansia. Biarlah mereka tetap sehat, kuat, dan terus memandang Tuhan
dalam kehidupan mereka berserah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati juga setiap program rencana-rencana kami Jemaat Karambe. Pembangunan yang sedang berlangsung Tuhan berkati, sehingga pembangunan ini boleh selesai dengan baik, seturut dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kuatkan, teguhkan, mempercayai kami selalu kepadamu Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kasih berkati bangsa dan negara kami. Pemerintah kami Tuhan berkati, sehingga boleh memerintah kami seturut dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa kami, sempurnakanlah. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam hari ini Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.